Tuhan Yesus luar biasa. Ya, buka kitabnya saudara, di kitab 2 Timotius 3, ayat yang ke-12. Tema kita pagi hari ini adalah keadaan semakin ruwet justru pada saat tekun berdoa. Ini banyak sekali yang dipertanyakan oleh jemaat Tuhan hari-hari ini. Kenapa makin ruwet? Kenapa makin susah? Kenapa makin gak enak? Saya tuh kalau ada jemaat bertanya seperti ini, suka tertawa, saudara. Dalam hati rasanya pengen ngomong, haleluya. Ya, sudah. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan akan menderita aniaya. Ulang. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bu, kok enggak enak? Ikut Tuhan Yesus kok enggak enak? Ya memang enggak enak. Siapa yang bilang enak ikut Tuhan Yesus? Gak ada jaminan. Ikut Tuhan Yesus semua serba kaya, serba emas, ya traveling terus. Gak ada yang ngomong begitu. Coba kita lihat dulu dari bahasa Ibraninya. Kata aniaya, kita akan membahas dulu. Aniaya itu bahasa Ibraninya apa? Diambil dari kata radaf, ya. Yang pertama, pengertian yang pertama itu adalah caci maki. Ya, aniaya itu bisa diterjemahkan dalam kata caci maki. Ya udah berdoa. Ikut Tuhan Yesus dicaci maki. Loh kok bisa? Kan kalimatnya udah jelas banget loh. Setiap orang yang mau apa? Beribadah. Kita ini beribadah. Makanya seringkali saya katakan, kalau datang kepada Tuhan yang benar. Kalau mau berdoa, datang dalam hadirat Tuhan yang benar. Karena udah dijelasin bahwa waktu masuk dalam hadirat Tuhan, itu bentuknya ibadah. Ibadah itu apa? Jadi harus tahu, Tuhan itu bukan ATM berjalan yang kita bisa ambil sewaktu-waktu kita masukkan ke mesin ATM, duit langsung keluar. Tuhan bukan ATM berjalan. Tapi konsepnya adalah ibadah. Bicara tentang apa? Pertobatan, pemurnian, proses. Jadi yang ditekankan di sini adalah ibadah di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu konsepnya mesti benar. Seringkali saya katakan saat teduh itu yang benar. Nah, apa aniaya di sini tuh apa bentuknya? Yang pertama tadi saya katakan caci maki. Nah, kalau sudah bertobat, sudah melakukan doa, tiba-tiba kok dicaci maki, dikatakan maaf ya, kalau pasanganmu selingkuh, pasanganmu pulang mabok di rumah, pasanganmu stres, lalu kemudian kau dicaci maki sebagai istri yang gak berguna, atau sebaliknya, suamimu kau kata-katain gitu ya. Kau dikata-katain oleh istrimu dan lain sebagainya itu. Caci maki. Tuhan Yesus pun merasakan itu. Coba. Ingatlah pada saat Tuhan Yesus disalib. Betapa banyaknya penderitaan yang Yesus rasakan. Memang kita bukan Yesus. Tapi sekali lagi, pertobatan selalu menimbulkan proses. Dan proses itu bentuknya aniaya. Timbul pertanyaan biasanya. Kenapa ikut Tuhan Yesus justru tidak enak? Kenapa harus dianiaya? Sekali lagi, namanya proses, bentuknya selalu berbeda. Tekananmu semakin besar. Caci maki contohnya.
Apa yang menyebabkan kita dicaci maki? Proses pembentukan karakter melalui caci maki. Beribadahnya di dalam Yesus. Jadi waktu kita diproses, bentuknya lain-lain. Makanya Alkitab tulisnya apa? Aniaya. Kalau engkau dicaci maki karena pertobatanmu, katakan haleluya, saudara. Saya masih ingat betul, waktu saya dulu masih kena sakit mental skizofrenia, orang nggak suka sama saya. Ya namanya juga sakit mental. Saya sendiri juga nggak tahu pada waktu itu. Begitu saya hidup dalam pertobatan, orang masih mencaci maki saya. Buat saya pribadi, saya justru bersukacita. Kenapa? Waktu saya masih sakit mental, saya kesusahan bagaimana caranya bisa pulih. Tapi begitu di dalam Tuhan, saya bersukacita karena cintanya Tuhan itu yang membuat saya pulih secara sempurna. Jadi kalau misalkan ketemu sama orang, mencaci maki saya akan tersenyum, saudara. Itulah bedanya ketika orang beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika dicaci maki, masih bisa tersenyum. Karena apa? Sudah benar beribadahnya di dalam Kristus Yesus. Pembentukan karakter. Apakah kita masih memaki-maki Tuhan pada saat kita dicaci maki orang? Apakah hati kita terbentuk dengan sangat baik ketika orang ngata-ngatain kita? Nah, bahasa Ibraninya radaf atau dianiaya, pengertian lain adalah ejekan. Engkau diejek dengan begitu rupa. Saya melayani Tuhan udah lama, saudara. Gak sedikit sesama pelayan Tuhan saling merendahkan, saling ngejek, dan lain sebagainya itu. Buat saya pribadi, saya belajar dari firman Tuhan ini. Sewaktu beribadah dengan sungguh-sungguh, kalaupun ada orang ngejek saya, merendahkan saya, tadi sudah dikatakan, beribadah di dalam Kristus Yesus. Baik cacian maupun ejekan, itu pembentukan karakter. Semuanya lagi dibentuk oleh Tuhan. Kok rasanya tidak adil ya, Bu? Ya memang di dalam Tuhan, ya memang begitu. Makanya saya suka sekali istilah penghakiman adalah miliknya Tuhan. Jangan kita memposisikan sebagai hakim. Sebab kalau kita memposisikan diri sebagai hakim, maka kita yang akan menghukum orang lain. Makanya kita suka stres kan? Biarkan saja penghakiman itu miliknya Tuhan. Saya paling suka, saudara, ketika seseorang mencaci maki saya atau mengejek saya, asalkan ya, hidup kita benar di mata Tuhan, orang lain mau melakukan apapun, saya selalu tekankan pada diri saya sendiri, biarkan penghakiman miliknya Tuhan. Karena fokusnya adalah pembentukan karakter. Harus tahu dulu, karakter kita lagi dibentuk sama Tuhan. Baik dicaci maki maupun diejek, mencoba untuk tetap tersenyum, melihat kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya tujuan, di dalam saya punya kehidupan. Nah, kemudian, kata aniaya, di sini juga artinya penghinaan. Radaf artinya penghinaan. Kalau engkau dihina karena dulunya engkau kaya, sekarang kau nggak punya apa-apa, engkau dijauhin oleh teman-temanmu, dijauhin oleh keluargamu. Oke. Sekali lagi, baik caci maki, ejekan, aniaya, karena pertobatan kita, berlatihlah untuk tetap tersenyum, lalu bersyukur di hadapan Tuhan, karena sekali lagi, baik cacian, ejekan, ataupun penghinaan, oleh karena pertobatan, itu pembentukan. Itu pemurnian. Jangan hitung-hitung, ini untung, ini rugi, ini adil, ini nggak adil. Di dalam proses tidak bicara soal itu. Proses itu senantiasa mengubahkan kehidupan kita. Saya tahu rasanya nggak enak, punya sakit mental. Makanya waktu orang menghina saya seperti itu, saya tahu rasanya seperti apa. Tapi sekali lagi, kenapa saya berani katakan ini? Karena saya ngalamin itu, Bapak Ibu.
Saya ngalami dihina, dicaci maki, diejek, ditertawakan, disinisin. Saya melatih diri untuk tetap tersenyum. Orang kalau beribadah dengan sungguh-sungguh, justru yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh belas kasihan untuk apa? Mengasihi orang-orang seperti mereka. Itulah kenapa saya suka sekali waktu Tuhan Yesus akan disalibkan itu. Yesus katakan apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berusaha untuk berdamai dengan situasi itu. Saya tahu rasanya dicaci maki, diejek, dihina. Makanya, seringkali saya katakan, ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, fase yang seperti ini adalah fase kerendahan hati. Miliki ini. Mari Bapak Ibu, tidak perlu untuk balas dendam, balas caci maki, atau merancangkan balas dendam yang seperti apa. Tidak perlu. Jangan berdiri sebagai seorang hakim. Itu akan menyiksa hidup kita. Nggak usah. Biarkan waktu Tuhan. Biarkan cara Tuhan. Fokus aja kepada pembentukan pribadi. Fokuslah kepada proses kehidupan. Pembentukan karakter sedang Tuhan lakukan. Melalui apa? Caci maki, ejekan, hinaan. Engkau direndahkan seperti apapun. Diam kalau bisa. Amin. Tuhan lebih suka memilih orang-orang yang sikap rendah hati. Rendah hati nggak bicara tentang adil atau enggak. Rendah hati itu melihat ke Tuhan. Seperti ini loh saudara. Anak, kalau diperlakukan dengan temannya nggak baik, anak akan lari ke orang tuanya. Anak akan memegang orang tuanya erat-erat. Dan melihat muka bapak ibunya. Dengan alasan apa toh? Tolong aku papa, tolong aku mama. Seperti itulah sikap kita. Ketika radaf, penganiayaan, berupa caci makian, ejekan, penghinaan, engkau direndahkan, melihatlah muka ke dalam Tuhan. Sama seperti anak kecil itu. Pembelaan Tuhan pada waktunya tepat, itu keren saudara. Saya menyaksikan sendiri orang-orang yang merendahkan saya, mencaci maki, mengejek saya dan lain sebagainya itu. Kalau udah dibela sama Tuhan, nggak perlu lagi buang energi untuk membalas. Itulah damai sejahtera. Itulah sukacita. Oleh sebab itu kata kuncinya apa? Beribadah di dalam Kristus Yesus. Beribadahlah dengan benar. Bertobatlah dengan benar. Jangan karena beribadah karena duit. Jangan karena beribadah karena pengen kaya, supaya utangmu lunas, supaya penyakitmu sembuh, supaya keluargamu diberkati. Jangan beribadah karena supaya Tuhan berkati saya. Konsepnya mesti benar dulu. Karena firman Tuhan sudah katakan, beribadahnya di dalam Kristus Yesus. Orang beribadah di dalam Kristus Yesus, gak peduli situasinya apa. Jadi kalau misalkan udah masuk dalam ranah pertobatan, tapi keadaan sekitar kita gak berubah-berubah, engkau harus ingat, cacian, makian, hinaan, ejekan, you name it. Proses itu mengubahkan kita terlebih dahulu. Situasinya harus kita kuasai. Amin. Belajarlah untuk menguasai situasi. Beberapa waktu yang lalu di saat teduh kita udah belajar bagaimana mengubah atmosfer. Persoalan akan selalu ada, saudara. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, persoalan akan selalu ada. Belajar untuk mengubah keadaan. Situasi yang tidak enak. Mengendalikan emosional kita. Itu kita perlu belajar yang seperti itu. Apakah kita bisa menutup rapat-rapat mulut kita waktu orang hina kita, ejek kita, merendahkan kita. Saya belajar di fase itu bertahun-tahun. Tapi begitu udah lolos, ternyata enak, saudara. Diomongin jelek orang di luar sana, selama kita beribadahnya benar di dalam Tuhan,
orang menghina kita, tersenyum, saudara. Saya berkali-kali lakukan itu. Oh, ternyata rasanya seperti ini ya. Enak. Dibela Tuhan itu enak. Rasanya dibela Tuhan itu kayak tadi seperti saya bilang. Anak kecil yang lari kepada papi maminya. Dia hanya pegang tangannya, mendongak ke atas begini. Orang tuanya udah tahu. Anaknya lagi ketakutan. Anaknya lagi diperlakukan gak baik. Maka bapak ibunya yang akan datang untuk membela. Amin. Nah, aniaya atau radaf, arti lainnya adalah tekanan. Jadi jangan sedih kalau hari-hari ini kita mengalami tekanan kehidupan yang makin hari makin menekan kehidupan kita. Apa tujuan tekanan? Membawa Anda dan saya masuk dalam masa peperangan rohani. Semua harus tahu, kita sedang dibawa oleh Tuhan ke musim peperangan rohani. Apa itu peperangan rohani? Peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan buat daging secara pribadi, tetapi tujuannya adalah untuk pemurnian, pertobatan, proses. Jangan takut dengan tekanan. Karena itu untuk mematikan kedagingan kita. Supaya cara kita hidup udah nggak ngawur lagi. Kalau orang datang kepada Tuhan di awal, karena hidupnya udah hancur berantakan. Udah nggak tahu arah. Tapi begitu datang kepada Tuhan, ketika mau diproses, hidup di dalam tekanan, tahu bahwa itu peperangan rohani, maka dia akan belajar untuk bisa mandiri. Yang tadinya pagi-pagi udah sibuk kerja, pagi-pagi dia bangun mesbah. Yang tadinya suka ngomong kasar, dia bisa menutup rapat mulutnya. Yang biasanya suka ngutukin orang, kalau dikutukin, dia bisa memberkati. Proses itu mengubah, termasuk tekanan, akan mengubah hidup kita. Makanya seperti yang tadi saya saksikan. Waktu orang hina saya, waktu orang ngomongin jelek saya, waktu orang menganiaya saya, karena beribadah di dalam Yesus Kristus, konsepnya benar, maka apa yang terjadi? Tersenyum saja. Di hati cukup mengatakan, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, berubah kan? Itu yang Tuhan mau. Asalkan benar beribadahnya di dalam Kristus Yesus. Gak ada embel-embel supaya utangmu lunas, supaya sakitmu sembuh, supaya tokomu bisa bangkit lagi. Ketika gak ada embel-embel itu, murni banget untuk diproses oleh Tuhan, cara kita hidup pasti berubah. Orang kalau caranya hidup berubah, apakah Tuhan tidak akan berkati kita? Gak usah minta pun, Tuhan akan berkati kita. Jangan ngotot tiap hari, cuman butuh duit, supaya lunas utang, supaya sembuh, nggak perlu buang energi untuk itu. Tuhan lagi proses. Tuhan lagi bentuk kita. Ikuti saja alurnya. Jadi Yusuf memang nggak enak. Tapi kalau kita dengar cerita akhir Yusuf, dipakai Tuhan untuk sebagai penguasa Mesir. Yusuf sangat peka dengan suara Tuhan. Yusuf ikutin cara mainnya Tuhan. Tuhan gak tinggalin Yusuf. Sekalipun dia harus masuk ke penjara berapa kali itu. Dimasukkan ke sumur berapa kali itu. Difitnah oleh istri Potifar berapa kali. Tapi dia tetap konsisten. Karena tahu beribadah di dalam Kristus Yesus. Jadi pastikan Anda dan saya masuk di dalam suatu ibadah yang benar. Supaya waktu kita dicaci maki, waktu diejek, waktu dihina, waktu ngalami tekanan kehidupan, sudah bisa tersenyum. Bisa kontrol diri. Pikirannya nggak ruwet, omongannya nggak kasar, hatinya tetap aman. Amin. Lalu, dianiaya atau radaf,
Arti lainnya adalah menindas, ditindas. Rasa-rasanya orang seperti ini. Saya pernah mengalami satu fase sebelum jadi yang sekarang, saudara. Saya pernah mengalami suatu fase gak dianggap. Gak dianggap sama orang. Saya punya kemampuan, ya dianggap sebelah mata gitu. Biarkan saja. Saya belajar di fase yang seperti ini. Untuk apa? Sekali lagi, promosi itu datangnya dari Tuhan. Gak usah nyodorin diri. Aku bisa loh kayak gini. Wah, aku bertobat loh. Kamu apa? Gak usah nyodorin diri. Biarkan promosi itu datangnya dari Tuhan. Saya paling suka area-area yang seperti ini. Terkadang saya tantangin diri saya sendiri. Sewaktu diproses, sewaktu dihina, diejek, dicaci maki, atau tadi dikatakan apa? Ditindas, diperlakukan dengan sangat tidak adil. Terkadang saya tantang diri saya sendiri untuk apa? Tetap tersenyum dalam tekanan itu. Diem dulu kalau Tuhan gak suruh ngomong. Tetap pelayanan, meskipun dianggap rendah. Apakah kita masih punya sikap yang sama? Sewaktu kita keluar dari kamar doa kita, lalu kita dicaci maki oleh pasangan kita, atau mungkin kau direndahkan oleh orang tuamu. Apakah kualitas karakter kita masih tetap teruji untuk tetap konsisten menjaga hati dengan benar? Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya radaf, penganiayaan, itu tujuannya apa? Proses, pemurnian, pengujian. Kalau Tuhan sudah bicara yang seperti ini, berarti Tuhan punya tanggung jawab untuk apa? Melindungi kita. Coba Anda baca dikit di Mazmur 91. Kenapa ada Mazmur 91? Kenapa harus kita doakan, kita deklarasikan, kita declare Mazmur 91 setiap hari untuk apa? Untuk mengingat janji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 91 menjadi satu Mazmur yang sangat powerful. Menjaga kita. Menjauhkan kita. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan yang akan berlaku ketika apa? Lihat, beribadah di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan akan sangat dahsyat banget terjadi dalam hidup kita kalau ibadah kita benar. Makanya seringkali saya bilang, jangan datang kepada Tuhan supaya hidupmu lunasmu, utangmu lunas, supaya sakitmu sembuh, supaya apa lagi. Tapi datanglah ibadah kepada Tuhan karena apa? Rasa haus dan lapar karena kecintaan kepada Tuhan. Itu enak, saudara. Tapi kan hidupnya udah kepepet, Bu. Utang saya tuh banyak banget. Kepepet itu kan karena cara hidup kita tuh udah salah. Apapun yang kau sebutkan, semua pergumulan kehidupan yang sedang kita alami, mau kepepet, mau kepojok, mau gak merasakan yang enak sekalipun, ketika kita hidup dalam pencobaan dan kita memutuskan untuk beribadah di dalam Kristus Yesus, ada jaminan yang pasti Tuhan berikan buat hidup kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Akui dulu bahwa Dia adalah gembala kita. Tapi gembala, kalau kita punya gembala, kita harus memposisikan diri sebagai domba. Apakah domba? Domba mau diatur. Domba mendengar suara gembalanya. Domba nggak ngotot. Domba tahu proses. Jangan menghabiskan waktu berdoa hanya untuk supaya engkau diberkati. Dia adalah gembala kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kurang apa? Anda kurang apa? Posisinya mesti benar dulu. Ada gembala, ada domba. Domba itu nggak caci maki, saudara.
Domba tahu kualitas. Coba pagi hari ini renungkan. Layakkah kita marah-marah sama Tuhan? Layakkah kita teriak-teriak sama Tuhan? Percuma berdoa? Pantas tidak kita ngata-ngatain Tuhan sebagai sosok yang gak bisa nolongin kita? Pikirkan dulu. Kalau anak kita ngomongin begitu sama kita. Papi mami gak bisa sediakan makanan. Papi mami gak bisa belikan saya baju. Sedih gak jadi orang tua kayak gitu? Sedih kan? Coba renungkan. Apakah kita pantas ngatain Tuhan sebagai Tuhan yang gak peduli dalam hidup kita? Pantas gak kita maki-maki Tuhan? Kenapa ini jawaban doanya gak ada? Kenapa ini pintu semua tertutup? Jahatkah Tuhan? Kira-kira pantaskah ngomong begitu? Kalau pagi hari ini Tuhan sudah katakan, beribadah di dalam Kristus Yesus akan alami aniaya. Apakah aniaya? Caci maki, hinaan, tekanan. Apa saja yang sedang kita alami? Ngerti dulu. Kalau ibadahnya benar di dalam Kristus Yesus, hasilnya adalah proses. Pembentukan karakter. Mengubah cara kita hidup benar. Gak asal-asalan. Kalau kita bisa bicara sebagai Dia gembala kita memposisikan diri sebagai seorang domba, seekor domba. Domba mendengar. Domba ngikutin aturan. Domba tahu posisi. Jadilah tenang. Jadilah sabar. Jangan banyak berteriak. Itu hanya akan membuat tekanan kehidupan makin besar. Itu akan membuat kita nggak bisa menaruh hormat kepada Tuhan. Amin. Udah, selesai. Ayo, pagi hari ini. Doa itu mudah, saudara. Belajarlah melakukan firman Tuhan. Belajarlah untuk memahami ini. Bahwa konsep menerima Tuhan itu adalah memberikan diri kita seutuhnya untuk dipimpin. Gak usah takut dengan tekanan. Gak usah takut dengan segala macam peristiwa apapun yang harus kita alami hari-hari ini. Gak usah takut. Fokuslah kepada proses itu, pembentukan itu. Karena ketika semuanya sudah selesai, Tuhan bisa promosiin kita. Tuhan bisa bangga sama kita. Apa enggak suka kalau Tuhan bilang, aku bangga kepadamu? Bukankah itu jauh lebih penting daripada keinginan kehidupan kita? Paham ya? Ayo, kita sama-sama berubah. Sama-sama melihat. Berjuang untuk menjadikan hidup kita berkualitas. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ayo kita doa sama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yes Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pujian ini diambil dari kitab Mazmur. Nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan katakan pagi hari ini, nantikan Tuhan. Sembari kita menantikan Tuhan, ada proses kehidupan yang harus kita lalui. Tuhan hendak mengajar kita hari-hari ini. Memasuki bulan Agustus 2025, kita sedang dibawa kepada musim yang baru. Percayalah saudara bahwa ada satu kerinduan Tuhan untuk membuat kita merdeka hari-hari ini. Kita bebas dari rasa stres, bebas dari rasa takut. Tuhan rindu untuk membawa kita keluar dari zona ketakutan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan, izinkan diproses.
Kalaupun hari-hari ini engkau mengalami tekanan kehidupan, engkau dihina, engkau direndahkan, hidupmu sungguh gak enak, dagingmu rasanya pengen berteriak, Tuhan katakan dengan jelas pagi hari ini, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Orang gak menganggap hidupmu, nantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Tuhan, biarlah kekuatan baru turun bagi kami semua. Ada satu fresh anointing turun bagi setiap kami. Kekuatan baru Tuhan berikan kami pagi hari ini ya Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami. Kami mau masuk dalam ibadah yang sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Apa saja Tuhan mau dalam hidup kami, silakan ya Roh Kudus. Kami mau menanti-nantikan Tuhan. Kami mau dalam proses kehidupan kami menimbulkan satu emas yang murni, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan ambil alih kehidupan kami secara utuh. Semua kehancuran yang kami alami, tekanan kehidupan yang kami alami, ambil alih ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Tuhan. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari ini. Bentuklah kami, ujilah kami, proseslah kami. Agar kami serupa dengan gambar Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Wow. Saya merasakan kasih Tuhan, saudara. Alami cintanya Tuhan terus ya. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.